في قولنا منه ولنا آمين. هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin Sultan ila hadratis sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Nawawi bin Umar wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khila'ah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus para asatidzah, para tokoh masyarakat dan seluruh yang hadir, para pengurus khususnya, bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, baik lahir maupun batin, hingga dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama berkumpul di majelis yang kita cintai ini dalam rangka kita menambah nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita, melanjutkan makalah yang ke-22 nih. Bagian terakhir masih ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa an Syafiqil Barhi
dari Imam Syaqiq Al-Balkhi annahu qala, bahwasanya Imam Syaqiq Al-Balkhi berkata, talabna khamsan, kami telah mencari 5 perkara, fawajadnaha fi khamsin, maka kami dapati yang 5 perkara itu pada 5 perkara yang lainnya. Talabna tarkaz dzunubi, kami mencari dengan meninggalkan berbagai jenis dosa. Fawajadna fi sholatid duha, kemudian kami dapati meninggalkan perbuatan dosa itu pada waktu sholat duha. Artinya dilakukan dengan sholat duha. Kenapa pada waktu sholat duha didapati mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa? Karena perbuatan dosa kebanyakan di pagi hari, di awal melek mata kita tuh banyak maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan tanpa terasa. Orang-orang beraktivitas berbagai macam jenis kemaksiatan sering terjadi pada waktu pagi. Makanya waktu duha, kalau nggak ngapa-ngapain, ngerjain sholat sunnah duha. Jangan sampai kita berbuat dosa. Wa talabna dia al-kuburi, dan kami mencari terangnya, cahayanya kubur. Fawajadnahu fi sholatil laili, maka kami dapati terangnya atau cahaya kubur itu di dalam sholat malam. Bangun tengah malam sholat sunnah tahajud, nafilatul lak, sebagai sholat sunnah tambahan. Nih kalau pengen kubur kita menjadi cahaya, maka bangunlah di tengah malam, kita kerjakan sholat sunnah malam, tahajud kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang-orang yang ingin kuburnya bercahaya, terang menderang, adalah dia bangun di tengah malam melaksanakan sholat sunnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu bagian daripada kita membangun kuburan, menghias kuburan sebelum kita tempatin. Tuh termasuk ya, bangun tengah malam, namanya qiyamul lail. Wa talabna jawaba munkarin wa nakirin, kami mencari jawaban daripada malaikat munkar dan nakir. Fawajadnahu fi qiraatil qur'ani, maka kami dapati jawaban tersebut di dalam membaca Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran ini akan memperoleh kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hanya baca Al-Quran, Al-Quranul Karim akan memberikan cahaya kepada kita, akan memberikan kemudahan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa talabna ubur sirati, dan kami mencari kelancaran menyeberangi jembatan mustaqim, siratal mustaqim. Di dalam kitab tafsir surah Yasin itu ada beberapa pos yang terdapat di dalam jembatan siratal mustaqim itu. Ya, ada beberapa pos pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan oleh para malaikat kepada kita semua sebagai manusia. Yang pertama, pos sholat, ditanya bagaimana sholatnya. Pos kedua, puasa, bagaimana puasanya.
pos ketiga zakat, dan seterusnya. Pos-pos tersebut itu tidak bisa kita lewati apabila tidak sesuai pekerjaan kita. Karena itu, untuk bisa memperoleh lancarnya penyeberangan dalam Shiratal Mustaqim, fawajadnahu fis-shaumi was-shadaqati, maka kami dapati di dalam melaksanakan ibadah puasa dan sedekah. Ini akan mempermudah ya kepada kita nyebrangin berjembat di Shiratal Mustaqim. Siapa yang tergelincir di jembatan Mustaqim atau Shiratal Mustaqim pasti akan jatuh ke bawah. Masuk ke dalam api neraka. Sebab di bawahnya adalah jahanam, api neraka. Siapa yang selamat adalah orang yang beruntung. Salah satu cara untuk bisa lancar perjalanan menuju jembatan Mustaqim ini, Shiratal Mustaqim ini adalah dengan ibadah puasa dan sedekah. Ya. Wa talabna zillal arsy, dan kami mencari naungan aras. Fawajadnahu fil khalwah, maka kami dapati naungan aras itu fil khalwati, di dalam berkhalwah. Khalwah itu artinya menyepi, menyendiri, ya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti menyendiri mojok mikirin akhirnya stres, susah dirasakan, dipikirin, bukan dicarikan solusinya. Malah bahaya tuh yang begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan naungan daripada asyar arasnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah berkhalwah, menyepi tapi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyepi di pojokan bengong mikirin kesusahan hidup. Itu bisa jadi gila namanya. Wal maqalatu tsalisatu wal 20. Maqalah yang ke-23. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu jami'al akhillai ay al-asdiqai, ra'aitu jami'al akhillai, saya melihat semua teman sahabat, ay al-asdiqai, kawan, teman, falam aro khalilan, maka saya tidak melihat seorang teman afdhala, yang lebih utama, min hibdil lisani, daripada menjaga lidah. Jadi menjaga lidah, memelihara lisan kita itu adalah teman yang paling istimewa, paling utama. Wa kam baina abdin, berapa banyak antara hamba, sakata yang diam, tasawunan karena menjaga, anil kadzibi, daripada berkata bohong, wal ghibati, dan ngomongin aib orang, ghibah, membuka aib orang. Jadi banyak orang yang diam karena menjaga jangan sampai dia berkata dusta, apalagi sampai membicarakan atau membuka aib orang lain. Wa baina abdin sakata, wa baina abdin sakata, maksudnya wa kam baina abdin sakata, dan berapa banyak seorang hamba yang diam, listilai sultanin, karena menguasai kekuasaan seorang penguasa, al haibati alaihi, yang berwibawa atas hamba itu. Artinya karena orang itu punya wibawa, dia lebih baik atau lebih memilih diam daripada banyak bicara.
Wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kadhibi wal ghibah wa baina abdin sakata istila'i sultani haibati alaihi. Wa ra'aitu jami'al libasi, dan aku melihat semua pakaian, jenis pakaian telah dilihat. Ini kata Imam Syafiq Al-Barhi. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku telah melihat semua jenis pakaian. Falam ara libasan afdala minal wara'i. Maka aku tidak pernah melihat pakaian yang lebih utama daripada wara'. Sifat wara' adalah berhati-hati daripada melakukan perbuatan yang syubhat. Itu namanya wara'. Hati-hati melakukan perbuatan atau memakan makanan yang syubhat, yang tidak jelas. Qala Ibrahim bin Adham, berkatalah Imam Ibrahim bin Adham, al-wara'u, adapun sifat wara' itu tarku kulli syubhatin, meninggalkan setiap barang yang syubhat, yang samar antara halal dan haram, tidak jelas, dia tinggalkan daripada dia terjerumus dalam perbuatan haram. Amma tarku ma la yanfa'uka, adapun meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kamu, wa tarkul fudolat, itu namanya meninggalkan berlebihan. Apa saja, baik omongan, makanan, pakaian, itu bisa berlebihan. Maka ditinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah, kun wara'an takun a'badan nasi. Kata Rasulullah, jadilah kamu seorang yang berwara', sifat wira'i, ya, yang selalu menjaga dari barang yang subhat. Takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang lebih banyak pahala ibadahnya. Takun a'badan nasi, kamu menjadi manusia yang lebih banyak ibadahnya, begitu. Wa ra'aitu jami'al mali, dan aku melihat semua harta benda. Falam ara, maka aku belum pernah melihat malan, harta benda itu, afdhala, lebih utama, minal qanaati, daripada sifat qanaah, sifat menerima apa yang sudah Allah berikan, baik sedikit maupun banyak, besar ataupun kecil. Dia syukuri nikmat yang Allah berikan itu termasuk adalah sifat qanaah, rela, ridho apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wahia, adapun sifat qanaah itu tarkut tatallu'i, yaitu meninggalkan berkeinginan, kepengen, apa sih namanya, ya kalau bahasa ininya mengamati itu, ya, mengamati ilal mafqudi, kepada sesuatu yang tidak ada. Kepengen banget kepada sesuatu yang tidak ada, padahal yang ada saja belum disyukuri sepenuhnya. Sudah mengharap-harap kepada yang tidak ada, artinya yang lain yang dia belum punya. Ya, itu namanya qanaah. Wal istighna'u bil maujudi, dan merasa cukup dengan yang ada, dia syukuri, cukup rasanya sudah. Ini adalah merupakan anugerah Allah, nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada saya, maka harus disyukuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah, kun wara'an, jadilah kamu orang yang bersembunyi, yang mempunyai sifat wara', takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling banyak pahala ibadahnya. Wa kun qani'an, dan jadilah kamu orang yang punya sifat qanaah, takun asykaron nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur karena qanaah. Sedikit banyak yang Allah berikan dia syukuri, Masya Allah. Ya nikmat, hidupnya berkah. Wa ahibbalin nasi, cintailah kepada manusia, cintailah kepada orang lain, ma tuhibbu li nafsika, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun mukminan, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Kalau belum sama cintamu kepada dirimu dan orang lain, maka belum dinamakan mukmin yang sejati. Wa asin mujawarata, dan berbuat baiklah dalam bertetangga, man jaroka, pada orang yang telah menjadi tetangga. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Berbuat baik kepada sesama tetangga, saling tolong menolong, bantu membantu, itu namanya berbuat baik, menjadi muslim yang sejati. Wa akilad dohika, sedikitkanlah tertawa, nggak boleh banyak-banyak ketawa. Fa inna kasratad dohik, karena sesungguhnya banyak tertawa, tumitul qalba, akan menyebabkan matinya hati. Hati kalau sudah mati susah menerima nasihat. Jangankan yang namanya manusia, Al-Quran, Al-Hadis dibacakan di hadapannya nggak akan mempan karena hatinya sudah mati. Ya, baik. Wa ra'aitu jami'al birri, dan aku melihat semua kebaikan. Falam ara birron, maka aku belum pernah melihat kebaikan itu Abdullah yang lebih utama minan nasihiyati, daripada ketulusan. Jadi berbuat baik yang paling utama itu adalah ikhlas, tulus. Ya, nasihiyah namanya. Iya, adapun nasihiyah itu as-sidqu fil amali, jujur di dalam beramal. Tidak ada iming-iming, tidak ada batu di balik udang. Ya, tidak ada maksud lain dalam berbuat kebaikan, menolong orang, tidak ada maksud lain sebagainya. Itu namanya an-nasihiyah, tulus, ikhlas. As-sidqu fil amal, jujur di dalam beramal ibadah. Wal birru nau'ani, adapun berbuat baik itu ada dua macam. Silatun wa ma'rufun. Yang pertama silah, yang kedua ma'ruf. Apa silah itu? Fasilatu tabarru'u bibadlil mali. Tabarru'u itu artinya sukarela. Ya. Sukarela bibadlil mali, memberikan harta benda, mencurahkan harta benda, fil jihati al-mahmudiyati, pada arah-arah yang dipuji atau pada pos-pos yang terpuji, li ghairi iwadin, tanpa minta apa? Kompensasi. Hah? Apa itu namanya? Kompensasi ya. Ya, kompensasi.
tidak minta atau mencari ganti dari amal yang diperbuatnya itu, dari harta benda yang dia keluarkan itu. Lighairi iwadin matlubin, tidak meminta ganti, itu maksudnya, daripada harta yang dia keluarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilat itu diberikan watak. Diberikan watak al-qulubu hati ala hubbi man, untuk cinta kepada orang ahsana ilaiha, yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi itu watak manusia itu selalu cenderung kepada kebaikan. Makanya dia suka cinta kepada orang yang berbuat baik. Wa bugdi man asaa ilaiha, dan membenci kepada orang yang telah berbuat jelek kepadanya. Jadi itu adalah sudah merupakan tabiat watak manusia. Kalau dia berbuat baik, dia cinta, suka. Kalau dia berbuat jelek, tidak suka, benci. Gitu ya. Namanya jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Fafil birri, maka di dalam berbuat kebaikan, ridon nasi, adanya ridho manusia. Ya, orang lain kalau kita berbuat baik itu senang. Ya, ridho. Wa fi taqwa ridallahi ta'ala. Di dalam bertakwa itu ada ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, orang lain suka, senang. Ya. Dan di dalam takwa ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa yang mengumpulkan keduanya, ridho manusia dan takwa ridho Allah, ya, mampu mengumpulkan antara ridho manusia dan ridho Allah, faqad tamat sa'adatuhu, maka sungguh telah sempurnalah kebahagiaan orang itu. Wa amat nikmatahu, dan meratalah kenikmatan orang tersebut. Jadi kalau mampu mengumpulkan, menghimpun ridho manusia dan ridho Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang sangat sempurna, nikmat yang luar biasa. Itu namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Wal ma'rufu nau'ani, adapun ma'ruf itu ada dua macam. Kebaikan, ya, berbuat baik itu ada dua macam. Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Wal qaulu, adapun ucapan, watibul kalami, yaitu bagusnya ucapan, bagusnya perkataan, indahnya kalimat yang keluar dari mulutnya. Wa husnul bishri, dan bagusnya berseri-seri. Artinya husnul bishri itu adalah berseri-seri, wajahnya berseri-seri, itu termasuk akhlak. Wa tawaddudu, dan menjadi persahabatan, bijamilil qauli, dengan ucapan yang bagus. Wal amali, dan amal itu huwa badrul jahi. Tadi qaulun, ucapan. Sekarang wal amalu, secara amal. Huwa badrul jahi, yaitu menyerahkan atau mengerahkan pangkat, ya boleh juga wibawa, ya boleh juga pengaruh, ya, itu menyerahkan atau mengerahkan, mencurahkan wibawanya, keagungannya, kebesarannya, pangkatnya, gitu ya. Wal i'anatu, dan menolong orang bin nafsi dengan
jiwa raga, maksudnya dengan jiwanya, tinna ibati di dalam musibah. Jadi dia menolong orang itu untuk kepentingan ya membantu, maka dengan pengaruhnya, jabatannya, maka dengan itu dia akan bisa tertolong. Wal i'anatu bin nafsi, dan menolong orang lain dengan mengorbankan jiwa, tinna ibati di dalam tertimpa musibah, apakah itu longsor, apa itu gempa bumi, ya dengan jiwa raga dia korbankan untuk menolong orang lain. Nah ini namanya amal. Wa ra'aitu jami'al at'imati, dan aku telah melihat semua makanan, berbagai jenis makanan aku telah kumpulkan, pernah aku rasakan berbagai jenis makanan. Falam ara, maka aku belum pernah melihat to'aman, makanan, al-ladza, yang lebih lezat, yang lebih nikmat, minas sabri, daripada sabar. Jadi nikmat itu adalah sabar. Maka orang yang sabar akan merasakan kenikmatan hidup. Orang yang tidak sabar tidak merasakan kenikmatan hidup. Karena sabar itu adalah pembantu, penolong untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Itu sabar namanya. Baik itu yang berkenaan dengan harta benda, keluarga, jiwa raga sendiri, dan lain sebagainya. Sabar. Wasabru salah satu arkanin, dan sabar itu ada 3 rukun. Sabar itu rukunnya ada 3. Yang pertama, habsun nafsi, menahan diri, anisukti, daripada marah, bil qadai, dengan ketetapan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh emosi menerima nasib hidup kita seperti ini. Kita harus rela, harus ikhlas. Begitu, jangan menyalahkan Tuhan. Yang lain diberikan lebih, kita tidak seperti dia. Nggak boleh begitu. Itu rukun yang pertama, kalau ingin sabar. Yang kedua, rukun sabar yang kedua, wa habsul lisani, menahan lidah, anil qawli sayyi, daripada ucapan yang jelek. Tahan lidah kita daripada berkata yang menyakitkan orang lain atau yang kurang senonoh. Lebih baik kita tidak berbicara. Tahan lidah kita. Termasuk hifdzul lisan namanya. Nggak boleh sembarangan dalam berbicara. Wa habsul jawarih, dan juga menahan seluruh anggota badan. An, daripada nahwi latomin. Contohnya gitu maksudnya. Jadi badan kita tahan, contohnya dari latomin, menampar orang lain, memukul orang lain, ya. Wasyaki jaibin, karena emosi, karena kesel, dia bisa menampar orang lain. Wasyaki jaibin, karena saking putus asanya, saking tidak menerima keputusan Allah, dia beset, itu namanya kantong bajunya, sakunya dibeset-besetin, marah-marah. Wasiyahin, apa itu siah? Menjerit, meratap, itu juga tidak boleh. Sabar, itu namanya wa habsul jawari, menahan anggota badan kita daripada menampar orang lain, besetin kantong baju, kantong celana dibeset-besetin, ya. Wataswi di wajhan, wataswi di wajhin, apa itu ya? Membuat muka jadi hitam. Kalau kata kita tuh apa? Meper-meperin muka dengan
benda yang hitam. Hah? Iya, pokoknya mukanya dipoles gitu dengan benda hitam, mungkin dengan pantat kuali. Iya, mungkin dengan areng dia poles, mungkin dengan tinta, karena saking tidak nerimanya keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya marah-marah. Wa wad'i nahwi turabin ala nahwi ra'sin. Contohnya lagi dia letakkan tanah di atas kepalanya. Diaurin tanah itu kepalanya karena saking tidak menerima ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga yang paling dia cintai meninggal dunia, dia tidak terima keputusan Allah itu, maka dia besetin bajunya. Nah, dia aurin tanah ke rambut kepalanya, terus lagi mukanya dia peperin apa aja itu yang menjadi hitam. Nah, ya udah setengah dah itu yang begitu tuh. Iya. Faman qama bihadzil arkani, barang siapa yang bisa menjalankan rukun-rukun ini, jaza fadilatas sabri, maka orang itu akan memperoleh keutamaan sifat sabar. Alladzi huwa nisful iman, yang mana sabar itu adalah merupakan separuh daripada iman. Wasaratil baliyatu mahdo ihsanin, dan jadilah ujian itu, cobaan itu, bencana itu murni adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Tuh, begitu. Jadi cara kita sabar adalah dengan cara menahan diri daripada emosi, marah-marah, nggak nerima keputusan Allah. Jangan, nggak nerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita, ngomong sejadi-jadinya, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nasihat bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman naf'u bihi wa miraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa anzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina wa barahmatika wa ansyur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah